Halo semua, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ari Rahmat Riyadi MPD di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini kami akan memberikan materi permasalahan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Permasalahan besar dalam pendidikan yang kita akan bahas yaitu ada pemetaan pendidikan, mutu pendidikan, efisiensi pendidikan, dan relevansi pendidikan. Masalah pemerataan dan persitipan pendidikan. Masalah pemerataan dan parsitisipasi pendidikan adalah persoalan yang berkaitan dengan bagaimana para pemangku kebijakan pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang ideal. Dengan tujuan pemerataan pendidikan ini yaitu untuk menyiapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pendidikan formal atau pendidikan persekolahan yang berjenjang. Faktor penyebabnya ada beberapa aspek. Yang pertama, faktor geografis. Indonesia dengan persebaran pulau-pulau menjadi penghambat pemerataan pendidikan. Yang kedua, faktor ekonomi. Masih banyaknya eksploitasi anak oleh orang tua sehingga mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, faktor ledakan pertumbuhan yang terjadi pada penduduk. Yang keempat, faktor sosial budaya. Ini menyebabkan pemerataan pendidikan kurang berjalan dengan optimal. Yang kelima, faktor kebijakan politik. Belum meratanya kualitas dan kuantitas guru yang bekerja di pedalaman Indonesia. Upaya pemecahan masalah dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, atau pemilik Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, peserta program Keluarga Harapan atau PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam atau musibah. Yang kedua, ada program afirmasi pemenuhan kebutuhan guru di daerah 3T. Daerah 3T adalah daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Letak daerahnya yang berada jauh dari ibu kota provinsi yang mengakibatkan pertumbuhan pendidikan dan ekonomi menjadi terhambat karena pembangunan infrastruktur yang belum merata. Yang terakhir, ada program beasiswa. Program beasiswa ini untuk mensukseskan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dari berbagai pihak, bahu-membahu memberikan program beasiswa untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa yang memperoleh pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya. Masalah efektivitas dan mutu pendidikan. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu yang absolut ialah mutu yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi dengan sifat-sifat produk bergengsi tinggi. Mutu yang relatif bukan suatu akhir namun sebagai suatu alat yang telah ditetapkan. 13 kriteria mutu pendidikan. 1. Handal, 2. Daya tahan, 3. Indah, 4. Ketepatan, 5. Waktu yang wajar, 6. Hubungan manusiawi, 7. Mudah penggunaannya, 8. Bentuk khusus, 9. Standar tertentu, 10. Mampu melayani, 11. Konsisten, 12. Seragam, 13. Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Faktor penyebab. 1. Misorientasi tujuan pendidikan yang cenderung materialisme. 2. Pengembangan kebijakan pendidik masih berbasis kepentingan politik. 3. Kualifikasi dan tenaga pendidik yang kurang bisa mengikuti perkembangan iptek.
4. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai. 5. Kurang berkembangnya sosialisasi. Upaya pemecahan masalah. 1. Memberlakukan standar nasional pendidikan secara acak dan terkontrol. 2. Sistem pendidikan harus adaptif dan inovatif terhadap perkembangan zaman. 3. Materi pembelajaran siswa sebaiknya dipilih hal yang esensial dan strategi. 4. Pengembangan kreativitas siswa perlu dilakukan dengan jalan memberikan peluang untuk berkreasi secara bebas. 5. Perlunya melibatkan semua unsur sekolah dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan. Masalah efisiensi pendidikan. Efisiensi memiliki arti dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Contoh masalah efisiensi pendidikan yang pertama ada persebaran prioritas penggunaan dana yang tidak sebanding dengan peningkatan kualitas sumber daya alam sebagai output pendidikan. Yang kedua, program ujian nasional dan sertifikasi guru belum terbukti dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, baik dari segi intelektual, sosial, maupun moral. Dan yang ketiga, mahalnya biaya pendidikan di Indonesia karena tidak sebanding dengan penghasilan masyarakat Indonesia yang umumnya masih berada pada ekonomi menengah ke bawah. Faktor penyebabnya diantaranya banyak distribusi sarana pembelajaran tanpa diiringi dengan pembekalan kemampuan sikap dan keterampilan calon pemakai ataupun tanpa dilandasi oleh konsep yang jelas. Perubahan kurikulum sering menghabiskan dana yang cukup besar untuk sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan terakhir, porsi dana besar untuk UN dan sertifikasi tenaga pendidik masih belum berbanding lurus dengan kualitas yang dihasilkan. Upaya pemecahan masalah. Yang pertama, melaksanakan perencanaan penggunaan dana secara matang. Yang kedua, peningkatan kualitas dan kinerja guru harus disertai pengawasan secara berkesinambungan. Yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana harus diimbangi dengan kualitas guru dan pelatihan petunjuk penggunaan. Yang keempat, pergantian kurikulum harus bersamaan dengan sosialisasi yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, fokuskan orientasi pendidikan pada diferensiasi potensi dan minat peserta didik. Masalah relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Masalah relevansi pendidikan yaitu masalah yang berhubungan dengan relevansi pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap lulusan suatu sekolah dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan tenaga kerja. Faktor penyebab masalah relevansi pendidikan yaitu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses yang berkualitas dan proses pelaksanaan pendidikan yang baik serta nyaman untuk pelajar. Kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Sistem yang berlaku pada saat ini juga tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi inovatif. Selanjutnya itu masalah pendidikan dan kualitas manajemen pendidikan dan masalah di manajemen kinerja guru. Upaya pemecahan masalah relevansi pendidikan yaitu dengan menyediakan kesempatan pemerataan belajar, mencapai hasil yang bermutu. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. Memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan, memperluas lapangan kerja, dan memberikan pendidikan lanjut berbasis minat yang digratiskan oleh pemerintah. Akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Aristoteles.